Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat proyek akhir semester struktur data, yaitu video tutorial menggunakan stack untuk memasukkan dan membalikkan jumlah data. Nah, video ini disusun oleh pertama Andi Wibowo, NIM 2001533018. Yang kedua oleh Ardan Habib Amirullah, NIM 2001533016. Yang ketiga oleh Nur Ahsan Al-Anjani, NIM 20.0150533024. Nah, di sini saya akan membuat program menggunakan stack dengan software dengan menggunakan Google Colab. Langsung saja di sini kita klik sini Google Colab. Nah, setelah muncul langsung saja kita klik. Kita tunggu sampai muncul untuk membuat new notebook. Nah, di sini untuk membuat notebook baru kita klik new notebook. Setelah itu kita beri nama video tutorial dengan stack. Setelah itu langsung saja di sini kita akan membuat ini, langsung saja kita buat programnya. S, membuat list baru untuk stack S, itu membuat stack T, nah itu kita membuat variabel kosong untuk memasukkan berapa batas stack yang akan kita buat. Kita membuat perulangan untuk diawali dari 0, angka yang diinput dan urutannya satu persatu. Programnya kita berhasil. Nah, setelah itu untuk fungsi-fungsi dari program ini akan dijelaskan oleh teman saya Ardan Habib. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini saya akan melanjutkan presentasi dari program stack yang sudah dibuat dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan beberapa bagian dari program. Di sini di line 1 ada program stack S. Stack S ini adalah sebuah variabel list. Dan di line 2 juga ada stack T, juga merupakan variabel list yang nanti akan diinputkan beberapa data. Di line ketiga ini ada variabel A yang akan diinput untuk memasukkan berapa batas jumlah stack. Jadi jumlah stack yang akan diinput akan masuk ke dalam variabel A ini.
di line selanjutnya kita akan menginputkan data indeks 0 sampai indeks 5 yang menggunakan program perulangan, yaitu pakai perulangan for in ring. Jadi tergantung kita memasukkan batas maksimal. Jadi jika kita memasukkan 5 batas maksimal, maka perulangan akan dilakukan 5 kali. Dan untuk menambahkan data ke dalam variabel list, kita menggunakan perintah append. Jadi di sini ada variabel append untuk menambahkan, dan kita masukkan data yang akan kita inputkan, dan itu dilakukan 5 kali sesuai batas yang kita masukkan. Yang berikutnya ada print step 1, isi dari stack S, yang akan menampilkan variabel di dalam stack S sesuai inputan kita tadi yang menggunakan perulangan for ini. Jadi kita memasukkan variabel data di variabel stack S. Berikutnya adalah memasukkan data ke stack T, yang datanya berasal dari stack S, dan perintahnya itu adalah stack T append dalam kurung stack S dot pop dalam kurung. Jadi di sini itu stack S pop itu mengambil data yang berada di dalam list stack S, dan di sini ada append untuk stack T. Jadi menambahkan data ke dalam stack T. Jadi stack T ini nanti akan diisikan oleh data dari stack S. Setelah itu print isi dari stack S. Setelah dipindah, maka di sini akan memunculkan isi dari variabel stack S. Setelah itu line berikutnya print step kedua, isi dari stack T dipindah dari stack S, dan di sini ada variabel untuk menampilkan stack T. Line berikutnya lagi ada perintah perulangan untuk mengeluarkan data dari stack T. Perintahnya itu yaitu for x in ring 0 learn stack T, dan dia akan menjalankan perintah stack T pop. Setelah itu perintah ini akan mengambil data yang berada di dalam stack T untuk dikeluarkan. Nah, cara pengambilannya adalah dengan perulangan, jadi indeks per indeks. Pengambilannya diulang sesuai batas jumlah stack yang kita masukkan tadi. Setelah itu print isi dari stack T setelah dipindah. Dan ini ke variabel stack T, dan nanti akan menampilkan isi dari stack T yang sudah kosong karena sudah di pop, sudah dipindah. Sekarang kita coba jalankan perintahnya. Berapa batas jumlah stack? Itu 5. Data pertama 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4, data kelima 5. Itu adalah tampilan dari program stack yang sudah kami buat. Step pertama, kita menginputkan data 1 sampai 5 yang disimpan di indeks 0 sampai 4. Setelah itu kita berikan perintah pop untuk mengambil data dari stack T ke dalam stack T, data dari stack S dimasukkan dalam stack T. Itu adalah tampilan isi dari stack T yang sudah dipindah, yaitu kosong, dan dipindah ke dalam stack T. Dan di sini data yang kita
masukkan itu menjadi terbalik ya, soalnya perulangannya konsepnya stack itu dia mengambil data dari yang paling atas. Setelah itu di sini kita kasih perintah stack_t.pop dia untuk mengambil data dari stack T dan print isi dari stack T. Isi dari stack T setelah dipindah adalah kosong. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan running sebuah program yang dibuat dari teman saya. Coba saya running. Nah, ini sudah bisa. Masukkan jumlah data stack. Berapa batas jumlah data kita list. Data yang dimasukkan itu 5. Data ke 0 sama dengan 1. Masukkan data 1 lagi. Data ke 1 sama dengan data kedua. Data kedua sama dengan data ketiga. Lagi. Terus data ketiga sama dengan data keempat. Terus data keempat sama dengan data kelima. Oke. Nah, ini bisa dilihat step 1 isi dari stack S. Isi dari stack S telah dipindah. Step 2 isi dari stack T pindah dari stack S. Isi dari stack T setelah dipindah. Ini tadi menjalankan sebuah program yang dibuat dari teman saya. Selanjutnya saya mau memperlihatkan ilustrasi dari data tersebut. Oke, ini sudah saya lihatkan sebuah ilustrasi. Masukkan data dengan perintah sort. Data yang dimasukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka 1 masuk ke angka indeks nomor 0. Angka 2 masuk ke angka indeks nomor 1. Angka 3 sampai 4, nomor 3 sampai 5 masuk ke indeks berikutnya. Lanjut. Setelah diberikan perintah pop dari stack S dan di event dimasukkan di stack T, sehingga data menjadi kebalikan dari stack S, karena pada saat data di pop, data yang paling atas dimasukkan sehingga berada di tumpukan paling bawah. Oke, selanjutnya setelah itu langkah yang terakhir adalah memberi perintah pop pada stack T. Data yang di pop dari stack T berurutan keluar dari indeks paling atas.